Pak Rudi, selamat siang. Iya, selamat siang, menjelang sore. Sabar ngopi sih, nih. Dah, barusan. Nih, ngopi dulu ya. Kopi-kopi rumput. Sisi Pak. Oh, panas ya Pak? Oh, duduk dulu. Duduk dulu ya. Iya, nanti kalau panas diminum bahaya. Pak Rudi, sambil ngopi. Kemarin habis ada acara apa itu? Acara bubar bebas ya. Ketika kita ada teman-teman yang membahas tentang ekoprint. Antara dewan kok bukan saling ya. Dewan yang satu berpendapat lain, dewan yang satu berpendapat lain. Menurut Pak Rudi gimana itu? Sebenarnya gini loh ya, kita itu harus membiasakan untuk beda pendapat. Dan beda pendapat itu bukan sesuatu yang merugikan, itu dinamika dan memang harus ada. Jadi beda pendapat itu sangat wajar. Tujuannya apa? Tetap semua pihak yang berbeda pendapat itu untuk membangun Magetan. Tujuannya untuk Magetan yang lebih baik. Jadi kalau terjadi beda pendapat di lingkungan teman-teman DPR, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang begini dan ada yang begitu. Ya yang paling adil itu kita lihat notulensinya saja. Jadi begini Pak Rudi, maaf saya potong. Ketika dalam sebuah lembaga ini ada beda pendapat, ketika pendapat itu sudah didok oleh bupati sama ketua DPRD, ada beberapa dewan berpendapat bahwa ekoprint ini sebenarnya tidak layak. Iya. Pendapat karena banyak pembangunan yang masih mangkrak yang dulu di era 5 tahun setelah pemerintahan Pak Bupati Sumatera ya belum diselesaikan. Tapi ini malah membangun ekoprint yang dananya luar biasa, kurang lebih 50 miliar. Nah, ada dewan yang berstatement ini sebenarnya nggak layak. Tapi ada dewan sebenarnya ini layak, kan udah masuk anggaran kok. Di perbincangan itu sebenarnya nggak bagus. Ini Pak Rudi, menurut pendapat jenengan gambaran secara umum Pak Rudi. Nah iya, kembali tadi ya, beda pendapat itu biasakan. Dan itu sangat wajar kok, karena kedua belah pendapat itu untuk Magetan yang lebih baik. Jadi wajar nggak di dalam wajar sekali di dalam satu organisasi, di dalam satu wadah pemerintahan loh? Wajar. Kenapa? Pertanyaannya kenapa baru muncul sekarang setelah didok? Nah, Oke. Kalau memang itu kejadiannya seperti itu, yang paling adil masyarakat juga bisa menilai, ya kita uji sebenarnya sejauh tajam apa pembahasan antara Pemkab dengan teman-teman di Dewan terkait pembangunan atau program hutan bambu tersebut. Nah, kita lihat notulensinya. Notulensi yang dibahas antara Pemkab dan Dewan itu seperti apa gitu loh. Apakah bahasanya sudah mencakup semua aspek gitu loh. Apakah pembahasannya sudah komplit, sudah semua dari lingkungan, dari perizinan, dari kemanfaatannya, dari sisi biayanya, apakah sudah tajam gitu loh. Karena memang kalau kita mau adakan perbandingan ya tentu boleh juga mengadakan perbandingan. Lebih penting ada yang berpendapat Balai Latihan Kerja, karena satu tahun itu berapa angka pencari kerja produktif yang harus kita latih, sehingga ketika mereka keluar dari Magetan, misalkan ke kota besar, mereka mempunyai keahlian. Artinya ketika lulus mereka berangkat ke kota besar itu nggak jadi kuli gitu loh. Ya jadi pertanyaannya cuma ini kalau menurut saya pribadi Pak Rudi sebagai warga, ketika ini di euforia dibicarakan oleh NGO, aktivis dan sebagaimana, ini baru Pak Dewan ini baru komentar. Sing Dewan ini komentar, oh nggak perlu dibahas karena sudah didok yang Dewan satunya ini. Nah, apakah ini dewan-dewan kita ini bagaimana Pak Rudi? Ya itu tadi, makanya kita perlu uji sejauh tajam apa dewan-dewan ini ya? Iya, karena apa? Ini kan keluar membuktikan bahwa di Dewan itu katakanlah tidak kompak ya. Katakanlah tidak kompak. Ada beda pendapat, wajar, nggak apa-apa. Nah, biar masyarakat menilai. Bagaimana cara menilai kinerja Dewan? Diunggah, kita minta hasil dari notulensinya. Disitulah akhirnya masyarakat bisa mengerti. Oh, ternyata memang sudah dibahas dengan tajam. Oh, ternyata pembahasannya penuh dengan kepentingan. Oh, pembahasannya ternyata hanya untuk mengaburkan dengan indikasi ini dan itu biar masyarakat tahu
ya disampaikan hasil notulensinya, itu kan adil. Ada nggak kira-kira notulennya? Pastinya ada. Ada ya? Ada. Jangan sudut ya? Tidak Tidak boleh boleh. sudut. Ada, cuman teman-teman di Dewan mau nggak memberikan notulensinya kepada kita? Ketika ini menjadi kepentingan masyarakat, ketika ini tahun 2024, harusnya mau dong. Harusnya mau. Karena ini kan sebentar lagi tahun politik. Tahun politik. Tahun politik, dan mereka juga aku dan poro-poro ini kan akan mencalonkan lagi. Ketika ini tidak terjadi transparansi ke publik, Iya. bagaimana dengan tanggapan publik bahwa Dewan itu kerjanya kayak apa? Nah, Itu baru di. itu yang harus kita tekankan, bahwa notulensi itu bukan sesuatu yang rahasia. Tapi Pak Rudi jangan tekan-tekan, kayak kita ngomong Iya. kopi dulu Pak Rudi. Iya. Monggo sambil dilanjut Pak Rudi. Silakan. Ya, jadi begini ya. Sekali lagi ya, beda pendapat itu bukan yang aneh. Jangan terus emosi karena beda pendapat, itu kuno itu. Iya, Nggak iya. boleh. Wajar loh. Pasti ada dimanapun Pasti tempat ada, ya. dengan isu seperti apa yang namanya beda pendapat itu pasti. Jadi para yang di atas itu jangan alergi lah tentang beda pendapat. Dan solusinya selalu ada. Pak Rudi selalu ngomong di mana-mana ketika demo bukan demo ya, menyuarakan tentang aspirasi PDAM dulu. Iya. Salah satu adalah transparansi publik. Iya, Transparansi publik ini maksudnya ini sangat luar biasa. Bos. iya. Ya, Pak Rudi sendiri sangat benar. Transparansi publik, dan ini sejauh mana kok perkembangannya Pak Rudi dari 2 bulan 3 bulan ini, perkembangannya gimana Pak Rudi? Kalau transparansi informasi publik di Magetan belum seberapa Belum ya? melaksanakan amanah. Jadi ada yang masih ditutup-tutupi. Artinya kalau memang kita mau fair, Pak Bupati selaku pimpinan daerah, amanah itu kan ada di tiap dinas. Di setiap dinas itu harus ada PPID. Ini kan tidak ada. Semua PPID utama itu semua diserahkan ke Kominfo. Sementara kalau kita ke Kominfo minta informasi, misalkan kita minta data tentang lingkungan hidup, Kominfo juga dilempar lagi ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup nanya ke LH, gimana? Siap nggak dengan data yang diminta oleh ini gitu. Ini Sangat santer sekali Pak Rudi tentang ekobrin. Apa itu? Oh, Jose wis toh. Ekobrin ini kan sangat luar biasa. Hutan Bali. Apakah Magetan kurang hutan sih, Pak? Dari iki. kalau dapat saya Iya, pribadi Magetan ya, ini kan di bawah kaki Gunung Lawu tuh. Iya. Hutan kan sangat lebat. Apa Iya. Magetan itu kurang hutan? Padahal kita itu kalau dari tarik garis geografi ini kan dataran tinggi. iya. Kalau saya kurang paham tuh. Pak Rudi ahlinya UKL UPL loh, Iya. ahlinya lingkungan hidup loh. Iya. Harus sedikit aja jawab ini. Tapi dasar kebijakan itu kan ada di notulensi tadi itu, sehingga di dok tadi itu. Tapi kalau saya berpendapat, kalau kita mau cari hutan, tidak usah membangun, tidak usah membuat, pelihara saja yang sudah ada. Nah, Itu ratusan hektar. Udah. Mbak Widya pernah ngomong Itu saja kemarin yang dia sudah pernah ada. ngomong hutan yang dipangkas-pangkas menjadi pariwisata itu Iya. itu dibilirkan lagi, berarti dana yang 50 miliar itu tadi Bisa untuk yang lain kan begitu. begitu Pak Rudi ya? Urgen Bisa di- sebenarnya. Kenapa tidak? Kalau saya pendapat pribadi saya, lebih baik manfaatkan dan rawat hutan yang sudah ada. Itu tidak akan mubazir, akan bermanfaat. Masyarakat desa itu sudah ahli untuk memelihara bambu itu. Daripada kita membuat lagi Ya. yang menurut catatan kami, pengalaman ya, di Magetan itu kan pintar membuat, tetapi nggak bisa merawat. Kalau mau dicarikan contoh, program yang mangkrak itu ada banyak Banyak, ya. pakai sekali. Ya pemirsa, karena ini masih berlanjut lagi, nanti ada beberapa program untuk aktivis aktivis lagi Pak Rudi ya. Rencana aktivis nanti akan melanjutkan mimbar bebasnya. Iya. Ketika ada mimbar bebas lagi, mungkin aspirasi teman-teman LSM yang belum terfasilitasi akan terpenuhi. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Magetan yang sangat kita cintai ini. Magetan gimana Pak Rudi? Salam baik meskipun beda pendapat. Magetan kumandang. Yen kabeh tumandang. Sip deh. Merdeka!